Terus yang golongan yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti reformasi kesehatan tetapi katanya terlalu kaku. Terlalu kaku atau dengan kata lain terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim dan suka apa? Memaksakan hal-hal yang dia telah lakukan kepada orang lain, kepada keluarganya, kepada tetangganya, dia bilang di situ. Suka paksa apa yang dia bikin kepada orang lain. Sehingga ini dibilang sangat berbahaya. Gara-gara keekstriman ini, banyak orang yang katanya sudah nggak mau lagi dengar terang reformasi kesehatan. Dan ini, ini ya kita minta maaf mungkin benar kita tidak tersinggung. Banyak orang yang keluar, misalnya yang orang-orang yang keluar dari gereja lah, misalnya golongan sempang, misalnya Davidian, apalagi pembaruan, orang-orang yang keluar dan ini rata-rata mereka mengaku reformasi kesehatan semua ya. Tetapi yang apa yang kita lihat ekstrim ada di sana, kita bisa lihat. Justru kalau mereka nggak sama dengan pola makan mereka akan menganggap bahwa tidak akan selamat kan. Jadi ini bagian dari keekstriman yang bisa terlihat. Terus apalagi yang bisa kita lihat? Dan kutipan yang minggu lalu kita baca, orang yang hanya mengerti sebagian dari reformasi kesehatan cenderung untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Jadi cuman meninggalkan misalnya nggak makan daging itulah yang diulang-ulang terus, yang dibagikan dan menjudge orang lain yang masih makan misalnya atau makan ikan. Itulah yang sering dilakukan. Oh, nggak akan selamat begini-begini. Memang ada kutipan seperti itu. Tapi apakah caranya kita untuk mengabarkan reformasi seperti itu? Bukan seperti itu. Makanya dikasih contoh minggu lalu bahwa untuk menjadi reformasi kesehatan yang baik adalah menunjukkan apa? Contoh yang baik kepada orang lain. Yaitu salah satu yaitu apa? Harus sehat ya. Jadi kalau kita memang sehat, orang lain akan lihat kehidupan kita sehat. Nggak perlu kita mau bilang jangan ini, jangan itu. Orang lain yang sendiri akan tanya, kenapa kamu sehat? Dan mereka akan lihat, aduh memang pola makan kita betul, semuanya apa? Teratur, gizinya cukup. Itulah ya, kita mengerti tentang kesehatan. Dan itu suatu terang yang paling baik dan orang justru akan sangat menghargai tentang namanya reformasi kesehatan. Jangan ya reformasi kesehatan ini cenderung membawa, karena reformasi kesehatan selama ini dibawa dengan cara yang buruk, sehingga orang sekarang sudah melihat reformasi kesehatan dengan pandangan negatif ya. Makanya kalau misalnya ada di gereja, misalnya contoh di gereja, ada yang sudah vegetarian, ada langsung bilang, so Davidian ngana atau so ini. Jadi cenderung kalau mau reformasi kesehatan langsung ke hal-hal yang orang langsung menilai salah ya. Padahal inilah salah satu cara setan ya untuk membuat hal-hal ini menjadi ekstrim. Orang-orang menjadi ekstrim supaya inilah pemikiran orang akan salah dan orang tidak mau untuk mengikuti yang namanya apa? Reformasi kesehatan. Jadi reformasi kesehatan ini bukan harus menjadi vegan atau apa ya. Aduh ini. Makanya yang waktu pertama kali membawakan ini saya sempat tanya. Salah satu ke anti early ya. Apa anti early vegetarian atau anti early vegan? Dan anti early bilang, oh saya vegan ya waktu itu. Makanya kalau mau cari di ini, nggak ada namanya apa, vegan atau vegetarian. Kita buka Ellen White punya buku, nggak ada tulisan seperti itu. Yang ada adalah apa? Reformasi kesehatan. Dan ini saudara-saudara, kita harus akui bahwa kita belum tahu sepenuhnya ya. Saya pribadi juga belum tahu sepenuhnya. Ini baru sedikit aja. Sedangkan buku Castle of Diet and Food atau Petunjuk Diet dan Makanan Anda, baru sedikit yang apa kita pelajari ya. Masih banyak yang akan kita pelajari lagi. Dan itu pun belum semuanya pasti kita tahu ya, saudara-saudara. Jadi ini saatnya untuk kita mengoreksi diri pribadi, jangan biarlah jangan terlalu ekstrim dan tahu ya sebenarnya dengan apa yang dimaksud dengan reformasi kesehatan.
Makanya dibilang yang kita baca minggu lalu, orang yang mengerti dengan sepenuhnya tentang reformasi kesehatan tidak akan pernah memaksakan kehendaknya kepada orang lain atau dia itu menjadi patokan orang lain. Jadi setiap orang yang kita sudah baca ya, ini tinggal review. Setiap orang dia punya keperluan akan makanan berbeda-beda kan, dibilang begitu kan. Ada katanya yang cocok dengan makan kacang kan, merasa. Tetapi ada yang alergi dengan itu atau nggak cocok. Ada yang besar dengan susu, tetapi ada yang nggak bisa dengan susu. Macam-macam seperti itu. Dan di chapter-chapter sebelumnya kita sudah bahaskan tentang makan-makan yang sederhana. Dan karena Ellen White bilang makan-makan yang sederhana, banyak orang yang makan terlalu sederhana sehingga gizinya sudah apa? Sudah sangat menurun. Makanya ada dia punya judul kecil yang kita sudah ini minggu lalu punya juga. Dia bilang jangan penyebab masa time of trouble atau kepicikan ya, kepicikan Yakub atau masa kesukaran. Jadi akan ada waktunya, saudara-saudara, akan ada waktunya ketika kita mau makan, kita nggak akan memperhitungkan lagi, aduh ini ada gizi apa. Yang penting kita bisa makan dan bilang Ellen White bilang Tuhan akan menambahkan kita punya kekuatan. Kapan waktu itu? Itu waktu apa? Time of trouble. Jadi jangan sekarang kita makan, dong ini dia makan apa adanya, Tuhan kok yang mau tambahkan kita punya kekuatan nanti supaya bisa menjadi walaupun kita cuma makan bete tiap hari, nanti Tuhan kasih kekuatan kepada kita. Bukan seperti itu ya saudara-saudara. Memang akan ada waktunya itu, tapi makanya Ellen White bilang sini, jangan menjadi penyebab time of trouble sebelum waktunya tiba. Kita akan ke situ, tapi sekarang ini belum waktunya ya. Sekarang ini kita harus penuhi kita punya makanan dengan gizi yang berimbang, sesuai dengan kita punya kebutuhan ya. Sedangkan makanya minggu lalu ada seorang suami yang ditegur oleh Ellen White bahwa dia punya makanan terlalu sederhana sehingga dia punya istri tidak cukup. Memang mereka satu rumah ya, jadi dia punya kebutuhan makan istrinya, dia punya gizi beda. Dia punya istri harus lebih banyak makan yang melimpah daripada dia kan. Makanya Ellen White tegur supaya supaya dia brother yang dia kirim surat itu, dia menyediakan makanan yang lebih banyak untuk istrinya karena istrinya terlihat lemah. Itu yang kita sudah bahas ya. Itu banyak sekali yang kita sudah bahas. Kalau kita mau bahas satu-satu lagi akan menghambat waktu ya. Nah, sekarang kita akan datang ya. Ini judul kecil yang menurut kita paling panjang. Dan ini akan menjadi pembahasan kita Sabat ini. Dia punya judul adalah Ketika Reformasi Kesehatan Menjadi Kemerosotan Kesehatan. Nah, ini yang sering kita singgung ya. Ketika reformasi kesehatan menjadi health deform. Deform itu ini ya, merosot kesehatan. Misalnya saya sekarang sehat, terus saya bilang mau reformasi kesehatan. Bukannya saya sehat, justru ketika mengikuti reformasi kesehatan, saya terlihat pucat, lemah-lemah, sedikit-sedikit saya sakit. Itu bukan health reform namanya, itu namanya health deform. Ini yang akan kita baca ya. Dan kita akan diskusi sama-sama. Mungkin ada yang mau kasih tambahan atau komentar, pertanyaan bisa ditanyakan ya. Kita akan pertama kita akan baca ya. Oke. Ini di letter 37 tahun 1901, Ellen White bilang begini. Saya mempunyai pekabaran sehubungan dengan pandangan yang ekstrim atau keterlaluan dalam reformasi kesehatan. Reformasi kesehatan menjadi kemerosotan kesehatan atau perusak kesehatan kalau dilakukan dengan ekstrim. Nah, engkau tidak akan berhasil menjalankan sanitarium di mana orang sakit dirawat jikalau engkau membuat menu makanan sama seperti menu makanan untuk diri sendiri dan istrimu. Saya meyakinkan engkau bahwa pemikiranmu tentang menu makanan orang sakit tidak dapat didukung. Perubahan itu terlalu drastis. Sementara saya meninggalkan makanan daging yang membahayakan,
ada bahan lain yang tidak terlalu ditentang, yaitu telur yang dapat digunakan. Janganlah membuang susu dari meja makan dan melarang penggunaannya sebagai campuran makanan. Susu yang digunakan haruslah berasal dari sapi yang sehat, yaitu susu yang sudah disterilkan. Ini masih banyak ya, kita akan bacakan di bawah. Tetapi ini di paragraf yang pertama kita baca ini apa namanya? Ini adalah surat juga ya untuk seseorang yang Ellen White kirimkan, tidak dicantumkan kepada siapa di Ellen White kirim di sini. Jadi ini kalau mau mungkin saudara atau brother yang dia kirimkan surat ini memang sudah menjalani reformasi kesehatan secara ketat ya, atau reformasi makanan lah ya, dia sudah menjalankan dengan ketat, bahkan sampai telur pun mungkin nggak boleh sama orang ini ya, dan kita sudah pernah alami itu ya, bahwa telur pun nggak boleh. Jadi kita pernah mengalami itu. Jadi terus dia bilang kalau mau lakukan ini kepada orang sakit yang di sanitarium, nggak bisa kita mau jalankan seperti itu. Makanya kan waktu kita baca dulu yang kita baca tentang buku Country Living, dibilang di situ disarankan untuk piara apa? Piara poultry atau ayam kan, supaya telurnya dibilang situ bisa dijual untuk apa? Sanitarium. Berarti orang-orang sakit di situ di sanitarium atau orang-orang yang memerlukan protein dapat apa? Mengambil telur. Dan banyak yang terlalu ekstrim sudah nggak boleh makan telur lagi kan. Bahkan di sini Ellen White bilang susu pun jangan ditinggalkan karena ketika kita sudah biasa makan daging dahulu, kita punya protein, ya memang daging protein di daging sangat banyak ya saudara-saudara, dan kita tahu di tumbuh-tumbuhan juga ada. Tetapi ketika meninggalkan itu secara tiba-tiba, memang harus ada pengganti protein yang ada, yaitu salah satu dari telur. Kalau kita tiba-tiba terus nggak makan telur juga sama sekali, memang akan terasa sangat lemah sekali ketika meninggalkan itu. Makanya ini yang coba Ellen White sampaikan ya di sini, terlalu drastis. Mungkin harus pelan-pelan ya, dan memang setiap orang berbeda-beda, dia punya kesanggupan. Tetapi ini ya saudara-saudara, kalau ada di antara kita yang merasa memang lemah ketika menjalani ini, berarti harus ada sesuatu yang memang yang kita sudah tinggalkan yang perlu kita makan lagi kan. Yaitu yang kita maksud di sini adalah apa? Telur ya. Telur yang bisa digunakan. Oke. Ada yang mau tambahkan sejauh ini di kutipan ini saudara-saudara? Ada, bukannya mau tambahin, cuma mau komen ini pengalaman maksudnya. Kan ini di sini kita baru mengetahui lagi bahwa telur nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau sudah cuman PCI saya, sesudah kita belajar, oh ya telur nggak apa-apa. Asal kita mempunyai ayam sendiri, katanya kan. Alasannya itu. Tetapi saya punya PCI karena sudah yang lama, berarti saya bilang, oh saya nggak vegan, nggak plant-based kalau saya makan telur. Nah jadi, dan juga bukan karena itu. Karena penggantinya telur, protein di sini sebenarnya melimpah gitu dari plant-based-nya. Kayak dari nuts, dari beans, dari yang lain-lain itu banyak ya proteinnya yang lain. Jadi ya itu tanggapan saya, maksudnya seperti itu. Jadi apakah karena PCI saya masih mengatakan, aduh, saya masih berat gitu mau makan telur, kecuali mungkin one day, satu hari kali kelak, yang mungkin saya tinggal di mana, yang tidak ada lagi ininya dan hanya ada itu, mungkin ya kita adjust gitu ya. Nah itu maksudnya saya punya inilah tanggapan saya. Thank you. Ya, ada dia punya kutipan lagi di bawah, nanti kita akan baca. Jadi ada sedikit golongan yang memang itu
Dan kita lihat itu memang di orang-orang yang tinggal di Amerika, mereka memiliki kemampuan katanya untuk menyediakan makanan pengganti selain daging ya. Jadi itu yang kita Andi Erlik bilang tadi ya, banyak kacang-kacangan yang tersedia atau apa. Itu oke untuk mereka, tetapi katanya kalau untuk orang miskin yang bahkan untuk membeli kacang pun katanya nggak mampu, mereka akan berteriak mau makan apa. Nanti kita akan baca ya, dia punya di bawah itu dibilang seperti itu. Terima kasih sudah bertanya, Eli. Halo. Ya, oke, silakan Om. Ya, tambahan lagi hampir sama juga nanti Erli. Memang ini kalau orang baca semua petunjuk diet dan makanan itu kan sangat banyak, kelihatannya agak bertentangan, tetapi kalau orang baca dengan kacamata iman yang benar memang tidak bertentangan, karena penjelasan dan penerapannya itu harus tidak boleh dipukul rata. Yang persoalannya kan banyak yang orang lalu waktu di Amswab kan oh tidak boleh makan minum susu. Anak-anak presiden itu tidak boleh lagi minum susu. Kalau orang yang mau masuk di 144.000 tidak boleh makan telur dan susu. Nah ini kan Ellen G. White kasih bahwa dia bilang begini, ada bahan lain yang tidak terlalu ditentang, yaitu telur yang dapat digunakan dan juga susu. Nah, tapi ada kriteria juga, susu harusnya dari susu sapi perah yang sehat, kemudian telur ayam peliharaan sendiri, jangan yang pakai ayam lehoren, karena kalau ayam ayam ternak ya itu kan kamuflase, istilah itu, rekayasa genetik kan, 1 hari 2 kali bertelur. Saya bincang-bincang di ayam, jam 4 dorang suka kasih makan, jam 9 dorang kumpul telur, jam 12 dorang kasih makan, jam 4 sore dorang kumpul telur. Nah, sementara telur yang alami harusnya dengan ayam jantan dan hasil perkawinan ayam jantan dan betina kan. Nah, itu kan yang sehat. Jadi kita juga harus mengerti dari hal itu. Nah, telur dan susu kalau yang sehat tidak boleh dijadikan itu terlalu ekstrim. So tidak boleh. Nah, makanya Lali bilang tadi, ada kutipan selanjutnya dia akan berkata bahwa di tempat-tempat orang miskin susu dan telur tidak boleh dilarang, tidak boleh dihentikan, tidak boleh dihentikan. Nah, jadi saya juga teringat waktu Ebing di Raja Ampat. Dorang makanan paling kelas mewah itu kalau makan super mie, karena tidak ada lain di sana. Susah bertanam dan kapal 1 bulan 1 kali masuk. Dorang mau dapat makanan-makanan. Akhirnya dorang mau bertanam juga karena daerah berbatu dan penuh dengan emas. Jadi susah kan tumbuh sayur-sayuran. Jadi kalau dorang sudah pemakan super mie, sudah makanan yang terbaik itu. Atau makanan dorang di sana ikan-ikan putih yang orang Manado bilang, orang bahasa Indonesia ikan teri yang halus-halus yang kecil-kecil. Itu kan mengandung protein banyak karena tidak ada darah tapi sangat kecil sekali. Jadi itu sangat baik untuk daerah itu, tapi kalau keluar ya tidak mungkin kita seperti itu kan. Nah, yang jadi problem itu ketika kita orang pukul rata, tidak boleh ini, tidak boleh itu, jadikan patokan untuk orang lain, sehingga itu yang di atas tadi dia punya introduksi awal bahwa reformasi jadi hinaan. Ketika orang mau bawakan, orang bilang, oh kamu Davidian lah, kamu pembaruan lah. Karena orang ekstrimnya begitu. Iya, betul. Sampaikan bahwa itu adalah kebenaran gereja Advent yang sesungguhnya. Tapi ketika ada yang lebih dulu bawakan dengan salah kaprah, maka itu menjadi hinaan. Terima kasih. Iya, terima kasih Om Victor ya. Halo. Iya, Anterli. Itu benar yang dikasih tahu Om Victor, ada kayak penduduk yang tinggalnya di kepulauan terpencil yang mereka tidak ada makanan yang seperti kita tersedia semua ya, sedangkan mereka hanya makan dari ikan-ikan yang mereka jala itu yang mereka ambil. Nah, jadi tapi itu jangan sampai menjadikan satu batu sandungan kalau mereka hanya makanan yang bisa itu. Kan keselamatan itu adalah karunia Tuhan. Jadi kita nggak bisa karena mereka nggak bisa, terus nggak ada keselamatan. Nah itu kan nggak bisa karena Tuhan mengetahui masing-masing. Thank you. Ya betul sekali Antel ya. Memang betul itu. Makanya di sini kita dituntut untuk menjadi bijaksana juga ya. Makanya setiap kutipan harus kita lihat betul-betul ya dia punya kalimat apa. Makanya seperti Om Victor bilang tadi, jangan kita
pukul rata semuanya, lihat ya. Makanya kayak ayam di sini atau telur yang digunakan di sini adalah telur yang paling bagus kalau kita ayam yang kita pelihara sendiri ya. Kita pelihara sendiri dan kita bisa ambil telurnya untuk digunakan untuk keperluan kita punya energi atau protein ya. Dan ini dibilang juga susu ya, susu. Nah, nanti kita akan baca lagi ya apa yang supaya bisa lebih jelas lagi. Oke, kita bisa minta ini dari Dion, bisa baca apa Dion available? Bisa, Kak. Ya, thank you. Yang mereka. Apa Dion sudah unmute? Sorry, Kak. Mereka yang memandang reformasi kesehatan secara keterlaluan atau ekstrim akan berada dalam bahaya penyediaan makanan yang hambar. Ini dilakukan berulang-ulang. Makanan itu begitu tidak enak sehingga sang perut menolaknya. Makanan yang sama seharusnya tidak disajikan berulang-ulang. Oke. Ini sudah jelas ya. Jadi dia punya poin di sini, tasteless ya, makanan yang biasa di orang yang terlalu ekstrim, soalnya barasta dia bilang di sini. Makanan yang terus ulang-ulang, pagi sama, siang ulang, siang makanan yang pagi, bahkan sampai malam makanan yang sama ya. Itu yang coba dibilang di sini. Oke, boleh lanjut Dion satu kali lagi, baru. Ini cuma pendek kutipannya. Boleh Dion lanjut? Saya sudah beritahukan padamu apa yang saya miliki, karena saya menerima terang bahwa engkau merusak tubuhmu dengan makanan yang serba minim. Saya harus mengatakan kepadamu bahwa tidak baik bagimu untuk mengajarkan masalah makanan kepada para pelajar sebagaimana engkau lakukan, karena pandanganmu tentang bahan makanan tertentu yang harus dibuang itu tidak akan menolong mereka yang perlu ditolong. Oke. Ada Dion mau tambahkan di sini? Atau mau komentar? Udah jelas ya, Kak? Ya, oke. Jadi, halo. Ya, silakan Om Victor. Nasihat ini diberikan kepada guru-guru ya di sekolah, karena ketika mereka mengajarkan pekabaran reformasi kesehatan yang ekstrim, sehingga Nyonya White melihat bahwa itu tidak bisa, sehingga dia berikan surat untuk menegur mereka jangan sampai itu diajarkan kepada murid-murid atau para pelajar. Nah, ini mengacu juga kepada orang, jangan sampai kita orang mengajarkan atau mempraktekkan di dalam kehidupan rumah tangga sebagai sekolah kecil yang harus kita bawa di dalam keluarga. Jangan sampai ekstrim seperti yang sudah terjadi itu. Jadi makanan juga hari ini, umpamanya hari ini pagi, siang, sore masih sama, karena apalagi hari Sabat. Nah, besok lain lagi kan, itu yang harus kita lihat. Betul, harus bervariasi ya. Iya, kalau ada di kutipan berikut itu yang dia bilang, yang mungkin di halaman-halaman lain dia bilang, makanan itu harus berwarna pelangi, sayur-sayur berwarna pelangi, supaya anak-anak juga merasa senang melihat, walaupun sederhana tapi alami dan berwarna-warni, mereka akan merasa suka melihat itu. Punya vitamin juga. Kan kalau dibikin bagus-bagus, perkedel jantung pisang, santan jantung pisang, itu kan akan menjadi bahan yang, tapi bukan untuk selamanya, hari itu aja, besok lain lagi, gitu. Iya, thank you Om Victor. Jadi ini ya, Mas, makanya kenapa ini para pelajar juga biasa disamakan dengan orang-orang yang kerja di kebun ya. Mereka membutuhkan makanan yang lebih daripada orang yang dewasa biasa ya. Karena otak mereka bekerja, makanya orang yang bekerja di kebun dianjurkan 3 kali makan. Pelajar juga dianjurkan untuk 3 kali makan, karena kalau 2 katanya bisa aja 2, tetapi kadang-kadang tidak mencukupi, mereka harus 3 kali makan. Karena ketika menggunakan otak harus memerlukan makanan yang lebih ya daripada yang umumnya. Makanya kalau yang mengaku reformasi kesehatan, mereka makan yang sudah minim, mereka anjurkan juga kepada pelajar, justru akan kurang ya dia punya
dia punya gizi kepada para pelajar. Makanya kita jangan samakan ya, kita punya kebutuhan dengan anak-anak kita perlu protein yang lebih banyak daripada kita, saudara-saudara. Oke, tadi ada yang mau tambahkan, silakan. Baik, ada tambahan. Oh ya, silakan, brother. Ya, silakan, brother. Apa bisa dengar suara brother Ebing? Mungkin harus Belum. di-unmute. Dia belum ngomong. Sudah unmute tapi tidak ada kedengaran suara. Bing, yang dapat dengar, Bing. DP jaringan. Oh, jaringan. Halo? Iya, sekarang sudah bisa. Agak putus-putus sedikit. Sudah putus, brother Ebing, putus. Baik, kalau itu nanti mungkin dia bisa tambahkan nanti. Kita lanjut ya. Apa habis Dion, Kak Dolphin bisa baca kutipan selanjutnya, Kak? Apa Kak Dolphin? Ya, silakan. Ya. Tuhan dan Nyonya, saya menaruh kepercayaan kepadamu. Saya rindu agar kamu sehat jasmania, supaya kamu mempunyai kesehatan sempurna dalam kerohanian. Kamu menderita amat sangat karena kekurangan makanan. Kamu tidak memakan makanan penting yang akan memelihara kekuatan tubuhmu yang lemah itu. Janganlah menahankan dirimu dari makanan yang baik, yang menyehatkan. Sampai situ, bro. Ya, lanjut, bro. Boleh lanjut. Suatu waktu, dokter mencoba mengajar keluarga kami untuk memasak makanan sesuai reformasi kesehatan yang menurut pandangannya, yaitu tanpa garam atau bumbu lainnya. Memang saya telah memutuskan untuk mencobanya. Tetapi saya menjadi begitu lemah fisik sehingga saya harus mengadakan perubahan. Maka kami mengikuti peraturan baru dengan sukses besar. Saya menceritakan kepadamu karena kamu berada dalam keadaan bahaya besar. Makanan harus disediakan begitu rupa sehingga menyehatkan. Janganlah dikurangi bahan makanan yang diperlukan tubuh. Ya, silakan, bro. Ada yang mau tambahkan di sini? Ya, ini kadang-kadang ini sama, ini ekstrim ya. Dan kalau Betul. kita pakainya ya nasihat firman Tuhan aja, jangan nasihat orang. Nah, karena seperti ini kan, ini Ellen G. White, dia mengikuti dokter tertentu dengan dia punya teori tentang reformasi kesehatan yang nggak pakai garam lagi. Dan pada akhirnya kita tahu kan garam sangat dibutuhkan untuk tubuh ya. Betul, Saya ingat betul. waktu saya sakit dulu, saya kekurangan garam. Dan untung belum sampai lupa-lupa ingatan, sampai salah-salah bicara ya. Masih under control semua, tapi garam sangat kurang sekali. Dan yang saya buat supaya garam cepat naik itu, saya suruh anak saya junior pergi cari kedondong, lalu kita makan kedondong itu celup-celup di garam. Nah, puji Tuhan dalam waktu 2-3 hari itu cepat kembali dengan cara itu. Nah, jadi contoh-contoh seperti ini ya, makanya lebih baik kita lihat nasihat firman Tuhan melalui tulisan Roh Nubuat yang sedang kita pelajari ini sangat baik sekali. Jadi kita tidak memasukkan teori-teori orang yang notabene pada akhirnya menjadi satu kesalahan. Di sini kan dibilang jangan kurangi bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh. Itu bro, thank you. Ya, thank you, bro. Jadi ini makanya ini reformasi kesehatan saudara-saudara memerlukan kebijaksanaan betul-betul ya dari Tuhan untuk kita bisa mana ketika kita mau kurangi, apa yang kita mau perlu tambahkan. Makanya ini bilang reformasi kesehatan ini perlu dipelajari secara mendalam ya. Memang ada kalanya waktu kalau garam itu harus dikurangi, nggak perlu jangan. Kan ada kutipan juga kan yang bilang garam juga harus dibatasi. Makanya tapi jangan juga kita sudah meniadakan ini without ya, tanpa garam. Aduh, ini bahaya sekali kalau orang
kurang garam ya. Untung yang seperti pengalaman Kak Dolphin tadi ya, yang kalau kita lihat orang kalau di rumah sakit itu rata-rata ICU ya yang kurang garam karena sudah nggak sadar lagi. Karena itu pengaruh ke otak ya. Li, Makanya ini mesti ada walaupun sedikit mesti ada dalam makanan ya. Ya, silakan. iya, jadi begini, maksudnya itu jangan pukul rata lagi kan. Garam anak-anak kan membutuhkan yodium untuk dorong punya anti apa ya, juga bakteri dan lain-lain. Orang-orang besar ya, kalau sudah di atas 60-an, 5-60-an ya mesti dari mulai 40-an sudah dikurangi. Tapi kalau memang mau berhenti, kalau semampu, tapi ya paling tidak sedikit. Kalau dilihat, kalau dia kekurangan, kemudian dia gondok lagi, ya harus dimakan sama dengan Dolphin tadi kan. Makanya kita harus lihat situasi, kondisi juga daripada tubuh dan penyakit itu apa mengandung penyakit yang disebabkan oleh kekurangan yodium atau garam atau tidak. Kalau dia hipertensi ya tentunya garamnya dikurangi, bahkan kalau perlu dia berhenti lah. Ada waktunya dia memang stabil baru dia boleh kori-kori sedikit tuh garam. Kita mesti lihat situasi. Iya, betul. Jadi walaupun ada darah tinggi memang garam juga harus konsumsi sedikit ya. Karena pengalaman di ICU itu orang-orang yang kekurangan garam terus tidak sadar adalah orang-orang dengan riwayat hipertensi yang sudah menyediakan garam kan. Orang sudah makan garam, kong pingsan di rumah, cek kamari dia punya apa? Garam sudah low. Jadi memang hati-hati, memang ini makanya harus ada biar sedikit tetap harus konsumsi ya. Karena kalau mau tiadakan sama sekali akan sangat berbahaya. Karena rata-rata orang-orang yang itulah ya yang terjadi, makanya ini perlu sekali ini kebijaksanaan untuk melakukan suatu namanya reformasi kesehatan ya. Oke, terima kasih ya untuk tanggapannya. Kita lanjut. Brother Ebing, so bisa? Kalau bisa, so bisa kedengaran. Kalau so bisa boleh baca satu kali komentar. Halo? So di mana? Yang Tuhan memanggil. Tuhan memanggil Tuan dan Nyonya untuk mengadakan reformasi dan memperhatikan waktu-waktu istirahat. Tidak baik bagi kamu memikul beban seperti di masa lalu, kecuali kamu memperhatikan ini. Kamu akan mengorbankan nyawa yang begitu berharga di pemandangan Tuhan. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, boleh lanjut, Brother. Boleh lanjut. Janganlah bersikap terlalu ekstrim dalam masalah reformasi. Ya, ke atas. Ke bawah maksudnya, Bisa? ke bawah. Lanjut ke bawah. Ini bro, mungkin delay dia punya screen Pak Brother Ebing. Kita sudah sepas ini. Masih Brother? Masih belum? Belum. Sudah. Ya, oke. Ya, delay berarti. Bersikap keterlaluan dalam masalah reformasi kesehatan. Sebagian dari saudara-saudara kita sangat lengah dalam hal reformasi kesehatan. Tetapi oleh karena sebagian lagi masih berada jauh di belakang, maka untuk menjadi contoh bagi mereka, janganlah kamu bersikap keterlaluan. Jangan menahan dirimu dari makanan jenis bergizi yang menghasilkan darah yang baik. Pengabdianmu kepada prinsip yang benar sedang untuk pasrah kepada sejenis makanan. Sekali lagi, pengabdianmu kepada prinsip yang benar sedang menuntunmu untuk pasrah kepada sejenis makanan. Kamu sendiri akan mengalaminya bahwa itu tidak mengurangi, menunjang. Itu tidak menunjang reformasi. Inilah bahaya yang mengancam kamu. Bila kamu sudah memperhatikan bahwa kamu menjadi lemah fisik, maka sangat penting bagimu untuk mengadakan perubahan sesegeranya. Masukkanlah ke dalam menu makanan apa yang kamu telah tinggal. Adalah tugasmu untuk melakukan hal ini. Makanlah telur yang berasal dari unggas sehat. Makanlah telur itu setelah dimasak atau mentah.
coklat, telur mentah, dan anggur asli yang tidak beralkohol. Ini akan memenuhi kebutuhanmu. Janganlah pernah menganggap bahwa tidak akan dibenarkan melakukan hal ini. Oke, silakan brother kalau tanggapannya. Jadi kalau kita melihat ini pertama adalah apa ya? Di dalam memberi teladan kepada orang lain dalam hal reformasi kesehatan adalah sangat berbahaya kalau kita menjadi ekstrim. Ya, kalau kita yang merasa sudah maju ya, kemudian kita menjadi ekstrim, itu sangat Betul. berbahaya bagi mereka yang ada di belakang. Halo? Iya brother, bisa dengar. Jelas suaranya. Jadi menjadi bahaya kalau kita menjadi teladan dalam reformasi kesehatan, kemudian menjadi ekstrim. Iya, Kemudian betul. dari sini ternyata orang ini yang dinasihati oleh Ellen White ternyata menganut satu prinsip tertentu yang menyebabkan dia menjalani reformasi kesehatan dengan cara yang minim, nggak seimbang gitu. Ya. Dan ini lemah, segera melakukan perubahan dengan menggunakan telur dan anggur. Jadi kita melihat di sini poin ya, bahwa salah memahami prinsip, ya, salah memahami satu prinsip keselamatan ini akan mengarahkan. Kalau sahabat yang lalu kita sempat kasih tanggapan bahwa yang salah itu apa? Ketika kita menyamakan tuntutan hukum kesehatan sama dengan tuntutan hukum moral, cara mainnya sama, cara mainnya kita anggap sama gitu. Padahal kalau kita pelajari cara mainnya beda. Nah, orang-orang ini sebenarnya melihat hukum kesehatan sama dengan hukum moral. Jadi jika Ellen harus tinggalkan telur, daging, kemudian susu, itu dilihat seperti hukum moral. Jadi mereka berusaha untuk meninggalkan itu seperti meninggalkan dosa-dosa hukum moral. Dan menurut saya ini kesalahan yang sedang kita baca saat ini. Kesalahan besar yang sedang kita baca saat ini. Dan menurut saya hukum kesehatan itu cara mainnya beda dengan hukum moral, nggak sama. Nah itu yang tanggapan saya untuk kutipan ini. Kemudian tanggapan yang di atas tadi yang hilang, ini signalnya ini jelek sekali di sini. Oh iya, ini sudah bagus. Boleh kita tanggapi yang. Ya, silakan. Boleh kita tanggapi. Jadi ada poin di atas tadi mengenai bagaimana menyajikan makanan sehat itu dengan enak. Kalau tidak enak, tubuh akan tolak. Saudara-saudara, pernah baca nggak, pernah dengar nggak tulisan yang mengatakan juru masak itu talentanya 10. 10 talenta ya, betul. Jadi kalau misalnya saudara Lali bisa main musik, ya, komputer, itu cuma 1. Bisa berkhotbah, itu cuma 1. Tetapi juru masak itu talentanya 10. Nah, saudara-saudara, kita bisa lihat peran penting dalam menyajikan makanan sehat dan enak. Tidak cukup cuma bervariasi dan bergizi. Nggak cukup itu. Kita harus bisa menyajikan makanan itu selain dia bergizi, selain dia bervariasi, dia harus sangat enak. Dan tugas di sini, para juru masak ini, talentanya 10. Jadi, ini nggak sembarangan loh. Menyajikan makanan sehat ini nggak sembarangan. Sehingga diberi nilai oleh Ellen White, talentanya 10. Luar biasa di tempat yang lain ya. Mereka itu sangat ekstrim. Sampai makanannya udah nggak ada rasa. Jadi sangat disayangkan makanan nggak ada rasa. Kesehatan itu pas-pasan. Yakinkan, tapi merasa diri di level rohani yang sangat tinggi. Iya, ini luar biasa, saudara. Penipuan dan kejahatan. Biasa. Betul. Nah,
kalau kita pelajari dari bacaan-bacaan kita tadi, ternyata makanan itu kita harus menghindari yang namanya minim, kita harus bervariasi, jenisnya gizinya harus bisa terpenuhi dan enak. Sekali lagi saudara-saudara, enak. Nah, enak ini supaya pencernaan kita nggak tolak. Kalau makanan kita yang kita makan kita nggak nikmati, mau tidak mau pencernaan kita akan tolak. Jadi ya udah masuk yang bagus, tapi nggak diterima oleh tubuh. Ini sayang sekali. Makanya ini juru masak ini punya 10 talenta. Makanan harus sehat, bergizi, berbagai jenis, enak. Terima kasih untuk tanggapan, kesempatan. Makasih ya, poin yang bagus yang sudah Ebing bawakan ya. Jadi makanan itu harus salah satu syaratnya harus enak ya, supaya memang ada selera untuk memakannya. Makanya itu yang sudah sahabat lalu ya kita sempat baca itu ya, supaya kita bisa menikmati makanan yang kita makan itu. Oke, ada yang lagi yang mau tambahkan? Ya, Anteli silakan. Mengenai enak, itu setiap orang tergantung dari lidah masing-masing. Kalau iya, yang dari babynya, dari bayinya, sudah dibiasakan cuman makan sayur-sayur mentah tanpa ada apa-apa, maksudnya nggak pakai bumbu-bumbu. Nah itu sudah enak bagi mereka. Tapi bagi seseorang yang makanannya, yang masakannya yang sudah pakai bumbu-bumbu, kayak misalnya bumbu sate, bumbu apa segala macam bumbu, misalnya ya rendang apa. Nah, itu lidahnya udah makin tebal gitu ya. Rasanya udah makin tebal. Nah, menurut ukuran enak ini jadi masing-masing punya standar, punya apa lidahnya. Jadi waktu dulu saya udah makan enak, wah masih kurang nih, masih kurang. Terus akhirnya apa bertambah tebal ini lidah sampai makanan kita sampai ya karena kita belum mengenal ini ya, jadi itu seperti kebanggaan gitu ya, makanan aja di restoran nih, semua restoran harus cobain ini lagi gitu kan, wah itu seperti udah ini. Nah itulah bikin penyakit, akhirnya saya berpenyakit karena apa? Karena terlalu makan enak, karena yang dianggap enak itu ya, jadi seluruh dunia sampai wah makanan Thailand, makanan Chinese, makanan Hong Kong, makanan ini semua mau dicobain. Nah ini terus sekarang sudah karena sakit, akhirnya kita menguranginya itu harus ini. Akhirnya lama-lama sudah tinggal harus minim. Itu pun jadi enak. Kenapa? Karena udah kebiasaan kita, udah kita biasakan. Oh yang tadinya aduh kurang enak karena garamnya harus 2 sendok. Sekarang udah dikurangin, cuman tinggal setengah sendok. Itu pun jadi enak. Karena apa? Udah kita biasakan gitu. Pertama memang agak susah, tapi lama-lama biasa. Jadi nggak pakai garam pun udah enak gitu. Cuman makan sayur biasa juga enak gitu. Nah ini biasanya bagaimana lidah kita yang mengatakan enak. Thank you. Betul sekali. Jadi masing-masing untuk ukuran enak ya, untuk orang lain beda-beda. Jadi tapi ini memang dianjurkan untuk gimana di keluarga ya. Jadi seorang ibu, jadi misalnya kan di keluarga kita pasti ya sudah tahu ya ini kesukaan ini, misalnya Anti Erli tahu suami anak-anak apa, ukuran enaknya seperti apa. Jadi kita nggak perlu ini ya, maksudnya untuk orang lain punya enaknya gimana, yang penting di keluarga kita tahu dia punya enaknya gimana dan keluarga kita suka, anak-anak kita suka. Tentunya seperti yang syarat yang tadi dibilang tadi ya, menyehatkan, bervariasi, bergizi ya, itu dia, dan menyehatkan. Oke, terima kasih ya Anteli. Halo. Tadi Iya. Signal, tapi boleh nggak? Gimana berada? Iya, boleh, silakan. Kita kehilangan signal. Boleh nggak poinnya dari Anti Erli itu diulangi? Cuma poinnya aja, nggak usah detail. Oh, dia bilang dia punya, maksudnya untuk enak untuk setiap orang masing-masing beda katanya ya. Jadi kalau misalnya makanan orang yang sudah dirusak, dia punya indera perasa ya, dari kecil misalnya, dari kecil sudah biasa makan enak, dan yang anak-anak yang misalnya tidak dibiasakan seperti itu, tentunya dia punya takaran enak kan beda kan, itu yang nanti Ali bilang.
dan Auntie Eli punya pengalaman itu. Makanya Bisa buat saya tangkap ya? kita Ya. ya bisa. Jadi buat Iya. saya makanya pekerjaan juru masak itu 10 talenta. Itu nggak hanya sekedar menyajikan, nggak, itu harus dipelajari. Itu harus benar-benar dipelajari, disediakan waktu khusus untuk itu. Kalau kita musik aja, kita perlu waktu yang lama ya, atau keterampilan yang lain, atau talenta yang lain, kita perlu waktu untuk mengembangkannya. Masak itu nggak hanya sekedar goyang-goyang sendok dan belanga gitu, Iya. bukan. Itu harus betul dipelajari prinsip kesehatannya dan bagaimana penyajiannya terhadap orang-orang, termasuk orang-orang yang seperti itu ya, yang rusak seleranya. Itu harus dipelajari. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih, Brother Ebing. Makanya kan di sekolah-sekolah kita, makanya dibilang di sekolah-sekolah kita, Ellen White bilang dianjurkan untuk anak-anak kita diajarkan salah satu yaitu memasak ya. Memang sejak kecil anak-anak kita memang harus dilatih untuk memasak. Jangan mestinya pengalaman orang juga yang tidak pernah diajari memasak yang benar, karena orang tua juga kan belum pengetahuan tentang masak yang benar, mungkin masih kurang juga. Jadi memang ini bagi yang tahu juga memang ini harus itu menjadi tanggung jawab juga, beban untuk bisa membagikan bagi orang lain. Dan memang ini harus untuk makan yang sehat harus dipelajari ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut, kita mau tanggapi sedikit yang tadi Brother Ebing sudah baca juga, yang salah satu tentang makanan yang sudah ditinggalkan yaitu telur. Jadi memang ini inilah ya, maksudnya ini kita perlu juga untuk sekali-sekali untuk makan ini bila kita kekurangan gizi ya atau protein. Inilah yang, dan ini Ellen White anjurkan lah bisa kita menganggap sesuatu ini kurang, ada gizi yang kurang, dan ini tidak akan dipersalahkan bila kita menggunakan itu atau mengonsumsi itu ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi habis Brother Ebing, apakah Gladys available Kak? Oke, kalau mungkin belum available, Gita bisa Git? Apa Gita Ya, bisa baca? bisa, Kak. Ya, thank you. Kami menghargai pengalamanmu sebagai seorang dokter. Namun saya berkata bahwa susu dan telur harus terdaftar dalam menu makananmu. Kedua bahan ini pada saat ini jangan disingkirkan, dan jangan mengajarkan untuk menyingkirkannya. Kamu berada dalam bahaya karena pandangan yang terlalu radikal tentang reformasi kesehatan, dan juga karena memberikan pada dirimu resep makanan yang tak dapat menunjang kehidupan. Boleh lanjut Git, di bawah lagi. Saya harap kamu memperhatikan kata-kata yang saya tujukan kepadamu. Telah ditunjukkan pada saya bahwa kamu tidak akan dapat memberikan pengaruh yang paling baik dalam reformasi kesehatan kecuali dalam beberapa hal kamu lebih bebas terhadap dirimu dan terhadap orang lain. Akan datang waktunya bila mana susu tidak dapat digunakan sebebas yang sekarang. Tetapi sekarang bukanlah waktunya untuk membuangnya. Telur mengandung bahan yang melawan racun. Sementara amaran yang diberikan menentang penggunaan bahan-bahan makanan ini adalah dalam keluarga di mana anak-anak sudah ketagihan memakannya, bahkan sampai tenggelam dalam kebiasaan penyalahgunaannya. Namun janganlah kita menganggap itu satu penyangkalan prinsip untuk menggunakan telur dari ayam yang terpelihara baik dan dapat makanan sehat. Oke, silakan Git, dia tanggapannya. Iya Kak. Ini tadi kan kita bicarakan ternyata bahwa telur itu dibilang telur dan susu itu kan jangan benar-benar disingkirkan kan Kak. Tapi Iya. di sini dibilang karena dibilang begitu jangan sampai kita menganggap kita menyalahkan prinsip itu loh Kak. Jadi oh iya boleh telur, oh boleh susu, tapi karena boleh oh ya udah jadinya makan setiap hari gitu telurnya. Atau susu dikonsumsi setiap hari. Nah, itu dibilang di sini itu adalah satu penyangkalan prinsip kan. Karena memang telur itu memang ada kandungan protein yang
tubuh kita butuhkan gitu. Tapi kalau sudah berlebihan, makanya kan suatu yang berlebihan juga salah kan. Tapi suatu yang Betul. berlebihan, telur itu juga ada kandungan yang kalau kita berlebihan makannya bisa jadi racun gitu di tubuh kita. Jadi memang harus perlu di-educate banget kan Kak, untuk hukum kesehatan ini, karena pengalaman pribadi juga kalau kita sudah menganggap oh kita sudah ngerti hukum kesehatan gitu, ternyata dalam kenyataannya belum gitu. Seperti contohnya tadi, kita mengerti hukum kesehatan, oh nggak boleh makan ini, bahkan dulu kita bilang nggak boleh makan telur gitu, sama sekali nggak boleh makan telur. Tapi ternyata oh telur itu boleh dikonsumsi gitu, tapi menurut takarannya juga kan. Jadi apa namanya, ya perlu belajar sekali dalam hukum kesehatan ini, jangan sampai salah, dan juga jangan menyamakan diri kita sama orang lain gitu, yang tadi kita bahas juga. Dan pengalaman juga karena nggak boleh makan itu, jadinya kita ngejudge orang gitu, nggak boleh makan ini, kalau nggak makan ini nggak selamat, nggak bisa dibenarkan. Dan ternyata aduh itu bukannya health reform, dan bukannya kita sebagai reformasi kesehatan, tapi malah health reform kan, malah menjatuhkan orang gitu Kak, salah. Ya mungkin itu aja Kak, thank you. Ya, terima kasih gitu. Jadi makanya dulu kan bukan minggu lalu ya, sebelum memulai kita sempat tanya apakah saudara-saudara mengikuti reformasi kesehatan setelah membaca buku ini, atau hanya ketika dengar orang lain bilang A, bilang B, terus kita ikut dan kita sudah menganggap seorang reformator kesehatan. Makanya, dan saya pribadi pun belum pernah membaca apapun, dan cuma ikut apa yang dibilang begini, oh baca 1-2 kutipan dan mengaku sudah reformasi kesehatan. Tetapi sebetulnya reformasi kesehatan adalah suatu hal yang kita harus pelajari betul-betul ya. Makanya ini kutipan yang kita baca juga yang dibilang, kan ada kutipan yang bilang telur itu tidak baik juga untuk dikonsumsi. Kenapa dibilang begitu? Makanya dibilang ini amaran yang diberikan menentang penggunaan bahan-bahan makanan ini atau telur ya, adalah dalam keluarga di mana anak-anak sudah ketagihan memakannya, bahkan sampai tenggelam dalam kebiasaan penyalahgunaannya. Ini kita sudah lihat ya, memang betul ada yang anak-anak yang tiap hari tidak bisa makan kalau tidak ada telur. Makan pagi telur, makan siang telur, kadang makan malam juga telur. Sampai 3 kali sehari makan telur. Bukan cuma tiap hari, 1 hari satu ya. 3 kali sehari, dalam seminggu telur terus. Karena makanan yang lain, sayur atau bahan makan lain mereka nggak mau. Dan ini yang Elena bilang addicted ya, sudah ketagihan. Makanya itu dilarang, aduh ini ditentang sekali, jangan makan itu ya. Jangankan telur, kacang pun kalau kelebihan itu sudah tidak bagus kan. Apalagi ini telur, makanya penggunaan telur tidak dilarang, tetapi memang harus sesuai dengan kebutuhan ya. Susu juga sesuai dengan kutipan ini ya. Tidak dilarang, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan tubuh ya. Kalau kita memang perlu dia punya protein. Dengan syarat-syarat tadi ya, harus disterilkan juga, harus susu yang steril. Mungkin ada yang mau tambahkan atau mau komentar dengan kutipan yang Gita baru baca? Ini tentang reformasi kesehatannya yang benar, tentang penggunaan telur. Terus ini kan yang tadi kita sempat baca, akan ada datang waktunya bila mana susu tidak dapat digunakan sebebas yang sekarang. Tetapi sekarang bukanlah waktunya untuk membuangnya. Ini kalimat ini juga waktu penggunaan telur ya, ada waktunya. Makanya kapan waktunya itu yang tadi dibilang yang kita sempat baca. Di waktu time of trouble kita tidak akan menggunakan ini lagi ya, makan bahan makanan ini lagi. Ya, oke. Silakan, ada yang mau tambahkan? Baik. Ya, silakan, Bro. Saya rasa ini nggak hanya di waktu time of trouble saja. Ini kita harus punya hikmat ya di dalam menggunakan bahan-bahan ini. Karena
sekarang ini kita tahu bersama bahwa misalnya sapi ya, sapi itu pemeliharaannya itu sudah tidak baik lah sekarang ini. Jadi sapi itu diperah luar biasa, di dalam setahun itu melampaui proses produksi alaminya, dan itu sapi itu udah nggak sehat. Makanya susu sapi sekarang ini lebih banyak mengandung hormon-hormon yang stres dari sapi dan penyakit dari sapi karena terlalu stres gitu. Makanya perlu dihindari sapi yang seperti itu. Tapi ada sapi-sapi yang menurut saya itu dipelihara dengan dengan baik, dengan manusiawi gitu, sehingga kualitas susunya itu sangat baik untuk kita, dan menurut saya itu masih bisa dipakai bahkan sampai kapanpun kita bisa menggunakannya gitu, memungkinkan untuk menggunakannya. Baru yang kedua, begitu juga dengan telur. Telur itu juga adalah hal yang sama, saudara-saudara. Kita melihat dari bagaimana ada waktu di mana itu bisa ditinggalkan gitu, ketika pemeliharaannya itu jadi nggak sehat seperti yang sekarang ini. Ya, telur itu kebanyakan telur jadi-jadian ya. Proses pembuahannya itu jadi nggak alami karena dipicu oleh semacam hormon gitu. Jadi tanpa ada perkawinan ayamnya bisa bertelur gitu. Dan ini ya memang nggak alami. Jadi saya rasa ini poin-poin yang kita harus lihat. Ini nggak waktunya kapan, kita harus lihat gitu. Kapan hal-hal itu terjadi, masalah-masalah yang menyebabkan baik ayam maupun telur itu terjadi gitu. Dan sebenarnya tadi di atas ada penggunaan penggunaan anggur secara bersamaan dengan telur. Halo? Iya. Nah, itu kita perlu perhatikan, anggur dan telur digunakan secara bersamaan, itu kata Ellen White bisa memulihkan orang yang minim gitu. Dan saya rasa ini anggur yang tidak memabukkan, tapi juga bukan baru diperas. Dia sudah mengalami setengah fermentasi atau fermentasi sedang. Jadi saudara-saudara, kalau kita belajar fermentasi di pada buah-buah aromatik, kita akan mempelajari bahwa fermentasi itu nggak langsung dengan bakteri alkohol. Jadi bakteri alkohol itu belakangan biasanya mendominasi. Tetapi di awal fermentasi atau pada tahap sedang, fermentasi itu akan didominasi oleh bakteri yang sangat baik untuk usus. Jadi bakteri itu memaksimalkan nutrisi yang misalnya di anggur itu jadi berkhasiat banget gitu. Jadi kalau kita minum anggur di kondisi seperti itu, anggur itu kualitasnya luar biasa daripada anggur yang baru diperas. Itu beda hasilnya, nggak sama. Beda juga dengan anggur yang udah beralkohol. Nah, anggur pada fermentasi sedang ini itu kaya dengan probiotik yang sangat baik untuk tubuh. Nanti setelah lewat itu, baru didominasi oleh bakteri yang menyebabkan alkohol. Dan itu menurut saya yang tidak baik. Nah, buat kita yang di Indonesia, atau khususnya di Manado, kita ya kemungkinan nggak punya anggur ya. Tapi kita bisa ganti dengan saguer. Saguer juga begitu, saudara-saudara. Saguer itu hampir sama dengan anggur, proses fermentasinya. Dia nggak langsung difermentasi dengan bakteri alkohol. Jadi ada bakteri baik, jenis dari Lactobacillus dan turunannya, itu yang memfermentasi di tahap awal. Dan di tahap itu, kita bisa ganti anggur dengan saguer untuk dipadankan dengan telur, dan hasilnya itu sangat maksimal. Nanti bisa dicoba, saudara-saudara bisa coba, hasilnya sangat maksimal untuk perbaikan nutrisi. Bahkan kita rasa energinya itu akan strong banget. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Ya, terima kasih Brother Ebing untuk. Apakah Ebing coba itu, Bing? So coba itu telur dengan saguer itu, saguer manis ya, tentunya bukan saguer yang pahit. Saguer itu dia sedang ya, tidak pahit, tidak manis.
Dia Iya, mesti sekitar 3-4 jam habis dipanen. betul. Nah, di kondisi itu ketika kita masukkan telur itu sebuah nutrisi ke saguer misalnya kita masukkan, itu hasilnya maksimal sekali. Bisa dicoba. Karena diserap ya, bagus dengan usus ya. Iya. Itu entero Bing, dengan DP putih-putih atau cuma DP kuning? Entero. Oh iya. Tapi ayam kampung toh? Ayam kampung. Ini Iya, saya juga terima kasih. saya juga lagi menjalani pengobatan ini. Kemarin ada kecelakaan sedikit di Kobong. Nah, saya menggunakan probiotik, telur, dan ada pohon di sini, jenis pohon terapi. Dan hasilnya luar biasa. Plus bipolen, ada bipolen ini. Nah, buat saudara-saudara juga yang kekurangan nutrisi atau bingung gitu mau cari alternatif, itu bisa mencari bipolen. Ya, saya bisa bilang bipolen itu mungkin sekelas mana dari surga ya nutrisinya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Brother Ebing. Untuk tambahan ya, dia punya pengalaman juga, memang jadi masukan juga untuk kita ya. Kita bisa coba ya. Kalau anggur memang susah untuk kita dapatkan di Nadosi ini, atau bukan susah, mahal ya, kita bisa ganti dengan saguer Saguer. manis ya. Iya. Saguer di Mokupa cuma 5.000 satu botol. Betul. Itu saguer. Oke. Itu sari enau. Yang bikin gula merah. Aren. Oke, thank you. Iya, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Sedikit lagi biar kita selesai tepat waktu. Habis kita. Anterli bisa baca, Anterli? Oke, mulai dari Allah. Ya, betul. Oke. Allah Bapa memanggil mereka yang telah ditebus Kristus untuk memelihara tubuh mereka sambil memberikan contoh yang baik kepada orang lain. Saudaraku, engkau tidak memberikan satu ujian bagi umat Allah Bapa menyangkut menu makanan. Mereka akan kehilangan keyakinan akan ajaran pembatasan makanan secara keterlaluan. Allah Bapa menginginkan umatnya supaya menanggapi dengan baik setiap langkah reformasi kesehatan. Tetapi kita tidak bersikap keterlaluan atau ekstrim. Silakan, tanggapi dulu Anterli, ada mau tanggapan? Ini dikatakan Bapa yang memanggil mereka yang sudah ditebus untuk memelihara tubuh mereka, untuk memelihara tubuh kita ya, sambil memberikan contoh kepada orang lain. Jadi di sini dikasih tahu, jadi Bapa yang memanggil kita untuk memelihara tubuh kita ini ya, yang sudah ditebus sama Kristus itu. Jadi dengan pemeliharaan tubuh kita ini itu adalah contoh untuk orang lain, dan di sini di paragraf ini memang nggak dikasih tahu pemeliharaannya bagaimana di tempat yang lain, dan hanya dikasih tahu ini aja. Dan kita tidak, dia bilang, engkau tidak memberikan satu ujian bagi umat Allah menyangkut menu makanan. Nah, itu bukan itu. Dan juga mereka akan kehilangan keyakinan akan ajaran pembatasan makanan secara keterlaluan. Jadi kalau keterlaluan, terlalu ekstrim, orang nggak yakin katanya gitu. Karena kalau sudah terlalu ekstrim itu udah menyimpang, orang sudah nggak masuk akal lagi gitu. Allah Bapa menginginkan umatnya supaya menanggapi dengan baik setiap langkah reformasi kesehatan. Jadi reformasi kesehatan yang kita sudah ketahui kita buat, dan kita harus ikuti setiap langkahnya. Jadi bukan dengan ekstrim, bukan jangan sampai keterlaluan tadi, kekurangan atau kelebihan gitu. Iya, thank you Adel. Jadi nanti Adel mau baca juga, tapi kita mau tanggapi sedikit ya. Jadi ini tubuh kita kan sudah ditebus oleh Kristus. Kristus sudah mati untuk kita semua. Jadi tubuh yang Kristus sudah tebus ini kita harus pelihara dengan baik kan.
Jadi untuk memelihara ini katanya engkau tidak memberikan satu ujian bagi umat Tuhan menyangkut menu makanan. Jadi kita harus menjadi contoh yang baik untuk orang lain kan. Tetapi ini jangan menjadi ujian ya. Kita punya karena maksudnya soal makanan kita jangan menjadi ujian untuk orang lain. Artinya ketika kita menjudge mereka dengan makanan yang mereka makan, begini, itu menjadi suatu ujian untuk mereka kan. Biarlah kita punya contoh yang baik, menjadi mereka bisa lihat, sehingga apa yang mereka lihat itu, mereka bisa tiru kan. Sehingga kita ini tidak bertindak ekstrim ya. Karena melakukan reformasi kesehatan terus bertindak ekstrim, karena apa? Memaksakan kepada orang lain, suatu reformasi kesehatan atau hal yang baik yang kita lakukan supaya mereka juga bisa lakukan ya. Itu yang mungkin coba dibilang di sini. Oke, Anti Eli bisa lanjut, dia punya kutipan selanjutnya. Oke, satu sebab mengapa kesehatan dokter ekstrim memburuk ialah pengurasan tenaga yang berlebihan dan kemudian gagal mengembalikannya dengan makanan yang bergizi dan menyehatkan. Saudaraku, pasrahkanlah seluruh hidupmu kepadanya, kepada Tuhan yang telah disalibkan bagimu. Tetapi jangan mengikat dirimu dengan makanan yang serba minim, karena dengan demikian engkau telah memberikan contoh yang salah tentang reformasi kesehatan. Ya, benar juga ya. Jadi, kenapa kesehatan dokter ekstrim ini tadi memburuk? Karena dia sudah menguras tenaga dengan berlebihan dan makanan yang dia makan tidak mengisi, tidak melengkapi kebutuhan tubuhnya. Terus jadi dengan mencoba mengembalikan makanan dengan makanan yang bergizi dan menyehatkan itu udah susah ya. Dan akhirnya di sini dikasih tahu nasihatnya, pasrahkanlah hidupmu kepada Tuhan yang sudah menebus kamu dengan darahnya. Kristus sudah disalibkan untuk kita, tetapi jangan mengikat dirimu dengan makanan yang serba ekstrim minim, karena dengan demikian kita sudah memberikan contoh yang salah tentang reformasi kesehatan. Nah, itulah yang kita sudah perbuat dulu ya, yang tidak kita, ya saya lah yang tidak mengetahui, yang tidak baca sendiri, yang nggak tahu, ini ya terima aja, kan begitu. Kalau kita di gereja juga begitu, kalau ada pendeta yang ngomong di depan, ya kita cuma dengerin aja kan. Nah, sudah itu kita ikutin aja apa yang dia ngomong. Oh iya, padahal kita nggak tahu. Rupanya sekarang ini, puji Tuhan, kita mencari sumber yang sama yang mereka dapati, kita dapati juga. Jadi kita nggak lewat jembatan yang salah. Jadi kita lewat langsung ke sumbernya gitu. Thank you. Ya, oke. Terima kasih Anteli. Jadi ini ya, ini menjadi contoh maksudnya bahwa ketika penurunan kesehatan atau ketika kita makan-makan yang tidak sehat, tidak bergizi, terus ada penurunan kesehatan, itu katanya apa? Memberikan contoh yang salah tentang apa? Reformasi kesehatan. Biar kita banyak bicara sana-sini tentang reformasi kesehatan, tetapi kita punya kesehatan sendiri merosot, telah memberikan apa? Contoh yang salah tentang reformasi kesehatan. Ini mungkin dokter yang tadi ya, yang kasih apa namanya, cuma ini nggak ditulis dokter siapa ya, yang kasih advice ke Ellen White supaya nggak makan garam, dan Ellen White sempat ikut juga ya, dan ternyata ini dia punya kesehatan memburuk ya, makanya dia menjadi apa? Contoh yang salah dalam apa? Reformasi kesehatan. Oke, kita lanjut. Apa Om Victor bisa baca ini kutip selanjutnya? Apa available? Iya, dapat dengar? Boleh? Dapat jelas. Sementara memerangi kerakusan dan sikap tidak bertarak, kita harus mengingat sarana
dan penerapan kebenaran Injil yang memerlukan pertimbangan sehat. Untuk melaksanakan tugas kita dengan cara sederhana yang kita memahami keadaan manusia kanan bagi setiap yang hidup di setiap negeri di dunia. Mereka yang rindu menjadi teman setia Tuhan harus memperhatikan nama bagaimana mereka mengajarkan reformasi kesehatan di kebun anggur Tuhan. Mereka harus melangkah dengan hati-hati dalam menentukan apa yang harus dimakan dan apa yang tidak. Hamba Tuhan harus bersatu dengan penolong ilahi dalam memperkenalkan pekabaran kemurahan kepada khalayak ramai yang akan diselamatkan Tuhan. Oke, silakan Om Victor. Ada yang mau dia punya poin di paragraf ini? Untuk melaksanakan tugas, jadi kita harus mengingat sarana dan penerapan kebenaran Injil yang memerlukan pertimbangan akal sehat. Ya, pertimbangan sehat atau akal sehat itu sangat penting sekali. Jadi kita harus jangan jadikan diri kita tolak ukur. Tapi semua kembali dibilang serahkanlah tadi yang dibaca oleh Tante Erli, serahkanlah semuanya pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Dan biarlah kita menghidupkan sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan pengertian yang jelas, pertimbangan yang cerdas. Dan tidak boleh menjadikan diri kita sebagai tolak ukur bagi orang lain. Karena ketika itu terjadi, maka kekebaran itu justru menjadi hinaan. Di atas tadi yang Tante Erli baca bahwa mereka akan tidak lagi memiliki keyakinan akan kebenaran itu ketika mereka diajarkan dalam prinsip yang terlalu ekstrim. Tuhan telah menyediakan bahan makanan bagi setiap bangsa yang hidup di setiap negeri di dunia. Makanya Ellen G. White bilang, makanlah apa yang ada di sekitarmu. Kalau kita ada kartu anggur di sini umpamanya, ya kita ganti sama yang Ebi bilang tadi kan ada dia punya pengganti. Orang tidak bisa dapat apel, orang ganti dengan pisang raja, itu kan sebanding. Bahkan mungkin kalau tidak salah satu apel, satu pisang raja, 2 biji apel lebih perbandingan. Jadi, tapi yang bergizi dan bermanfaat. Mereka yang rindu menjadi teman sekerja Tuhan harus memperhatikan dengan seksama. Jadi kalau dibilang harus, tidak ada kata lain, harus diperhatikan dengan sesama, seteliti mungkin, sebijaksana mungkin, dalam pengertian yang jelas untuk bagaimana mengajarkan reformasi kesehatan itu di kebun anggur Tuhan. Jadi tidak hantam kromo ya bahasa Jawa, tidak main sapu rata. Ya, betul, karena terus belajar yang di atas tadi ya bagaimana orang yang di mana tempat-tempat yang kayak di Eskimo, umpamanya orang-orang ada umat-umat Tuhan di Eskimo sana. Bagaimana Tuhan harus mau mengajarkan mereka sementara makanan mereka hari-hari daging. Nah, iya kan? Tidak bisa ekstrim atau kayak di Raja Ampat atau di tempat-tempat tertentu dong. Tapi Tuhan ajarkan tentang Injil keselamatan dulu kepada mereka, baru ajarkan reformasi kesehatan secara pelan-pelan. Ya, bertahap ya. Gitu. Mereka harus melangkah dengan hati-hati dalam menentukan apa yang harus dimakan dan apa yang tidak boleh juga. Ini sangat jelas sekali. Hamba Tuhan harus bersatu dengan penolong ilahi dalam memperkenalkan pekabaran kemurahan kepada khalayak ramai yang akan diselamatkan Tuhan. Jadi harus bekerja sama, tanya dulu kepada Tuhan. Tidak boleh kita orang langsung pukul rata, tidak boleh makan telur, tidak boleh makan apa lagi, tidak boleh makan garam, tidak boleh makan yang putih-putih. Padahal munafik. Kejadiannya di tempat tersembunyi dia makan kote. Karena itu kan yang berbahaya jadi kemunafikan. Nah, boleh makan yang putih-putih, tepung putih, beras putih, garam putih. Kalau so lapar punya ada beras merah nggak mau makan apa dong? Ya, itu bahaya. Jadi hal-hal yang lalu orang mungkin lebih spesifik. Kita dulu waktu mulai belajar baca buku petunjuk diet, ya hantam kromo karena tidak disertai dengan pengertian yang jelas. Terlalu semangat terlalu membara, tapi kurangnya pengertian yang jelas. Om Victor boleh lanjut Om? Ini dia punya kutipan ini. Kita dihubungkan dengan masa. Sekiranya reformasi kesehatan diajarkan kepada mereka dengan cara yang keterlaluan, maka bahaya akan mengancam. Jadi masa ini artinya semua kayak yang dibilang tadi. Orang ya. Semua bangsa. Jadi kita menghadapi masa. Kalau caranya menyajikannya salah, maka atau ekstrim, maka itu akan berbahaya dan mengancam. Kita meminta agar mereka meninggalkan makanan daging, teh atau kopi. Etikat kita baik, tetapi sebagaimana mengatakan, no. Tetapi sebagian mengatakan bahwa susu juga harus ditinggalkan. Nah, ini yang bahaya kan? Inilah satu pelajaran yang harus dihadapkan dengan hati-hati.
Ada keluarga miskin yang makanan mereka terdiri hanya dari susu dan roti. Ah, ini dia. Ditambah dengan buah-buahan kalau mereka masih mampu. Semua makanan daging harus ditinggalkan. Tetapi sayuran harus dibumbui dengan sedikit susu dan krim atau yang sejenisnya. Orang miskin akan berkata, apa yang harus kami makan? Nah, itu tadi sudah ada kata-katanya. Jadi, Ya. Bumbu harus diberikan. Ya, kalau orang di Amerika tak biasa pakai krim dengan susu untuk krim dengan apa ya, susu dengan apa tadi itu harus ditaruh di sayuran. Kalau orangnya tidak biasa, mungkin kalau sekarang apa ya, salad ke apa itu? Torang santang. Santai. Iya. Jadi begini, kita kembali lagi sama dengan Tante Irli bilang, keterampilan lidah kita tidak menolak. Ebing bilang betul, tapi lidah perasa untuk kenikmatan atau sedapnya itu sesuai dengan keterampilan ala bisa karena biasa. Kalau kita semakin sederhana, maka semakin enak kita rasa. Kalau dulu kalau nyanda terambulan, martabak, yang enak-enak gitu. Tapi sekarang saya mau lihat saja, mau lihat bumbu kalau sobat telur banyak di merah-merah, saus-saus yang tidak sesuai dengan tapi kontak. So tidak, tapi kalau dia sederhana tapi alami dan sehat, bergizi dan juga pasti enak lah sesuai dengan perasa kita sendiri. Lanjut Mas ini. Iya lanjut Om, ini belum selesai. Kami tidak sanggup membeli kacang atau sejenisnya, sementara saya memberitakan Injil kepada orang miskin. Jadi orang miskin berteriak, apa yang harus kami makan? Karena kami tidak sanggup beli kacang. Tapi persoalannya di dalam gereja saat diajarkan kesehatan, dia bilang, aduh mahal, kacang-kacangan mahal. Karena setelah lalu apa juga antipati duluan dan soal reformasi kesehatan. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi orang ajarkan bagaimana. Kalau ada macam orang di pasar keromasan banyak kacang-kacangan, yang kita lihatlah mana yang bisa kita jangkau, ya kita jangkau buah-buahan. Tapi kalau orang yang miskin kasihan, kita harus membantu mereka dengan sebijaksana mungkin. Telur, susu masih boleh. Saya tidak dapat mengatakan, sementara saya memberitakan Injil kepada orang miskin, saya mendapat petunjuk untuk menyuruh mereka memakan makanan yang paling menyehatkan. Saya tidak dapat mengatakan bahwa mereka, kamu tidak boleh makan telur, kamu tidak boleh makan susu atau krim. Jangan menggunakan mentega atau menyediakan makanan. Jangan menggunakan mentega untuk menyediakan makanan. Injil harus diberitakan kepada orang miskin. Belum tiba waktunya untuk memberi menu makanan yang paling ketat. Nah, itu dia. Jadi, kapan saatnya? Ada waktunya. Tapi, kalau kita memberitakan Injil kepada, jadi kebalikannya, kalau ke orang-orang kaya mungkin kita masuk dengan reformasi kesehatan. Tapi kalau ke orang miskin kita harus dengan Injil dulu, keselamatan bahwa cuma-cuma hanya oleh iman kepada semua orang. So, keselamatan diberikan cuma-cuma. Tapi di saat mengajar Injil, nah untuk pembentukan orang punya fisik, mental dan spiritual mereka secara jasmani, barulah kita mengajarkan dia punya kesehatan. Tapi kalau mungkin ke orang menengah dan orang kaya, kita harus masuk dengan reformasi kesehatan. Karena kalau orang so bertumpuk penyakit di tubuh, sementara orang mampu beli tapi tidak mau beli, yaitu atau tidak mau sediakan, maka kita harus masuk dengan medical missionary supaya Injilnya bagus, bisa masuk. Itu kira-kira. Ya, terima kasih Om Victor. Makanya inilah ya, makanya kita butuh suatu kebijaksanaan ya untuk memberitakan reformasi kesehatan ini. Jadi beda-beda ya, kita mau kasih ke si A, si B reformasi kesehatan. Makanya ini memang perlu sekali kebijaksanaan dari Tuhan untuk kita mengabarkan ini kepada orang, karena setiap orang berbeda-beda caranya ya, berbeda-beda untuk kita bagaimana untuk masuk kepada mereka untuk memberitakan. Makanya yang paling penting adalah kita punya contoh yang baik dalam kita punya kesehatan. Makanya untuk orang miskin ini jangan paksakan untuk apa yang kita makan, mereka juga seperti itu ya. Dan penjelasan tadi Om Victor juga sudah cukup jelas ya. Ini kita mau selesaikan ya, ini dia punya kutipan. Oke, kita akan baca ya. Akan datang waktunya bila mana kita harus meninggalkan sebagian bahan makanan yang kita pergunakan sekarang seperti susu, krim, dan telur. Tetapi inilah pesan saya, janganlah kamu menempatkan diri pada masa kepecikan sebelum waktunya atau time of trouble beforehand ya. Dengan demikian kamu menyiksa dirimu sampai mati. Tunggulah sampai Tuhan menyediakan jalan bagimu. Makanya ini yang tadi saya bilang ya, tadi yang sudah bilang duluan, kapan ini
akan kita tinggalkan. Makanya ini yang saya merahkan ini, yang Ellen White bilang, waktu apa? Kepicikan kan, atau time of trouble. Di mana yang kita baca minggu lalu itu, di time of trouble itu, kita sudah nak memperhitungkan, aduh ini gizi apa, atau apa. Dibilang kan, waktu itu kita makan apa adanya, dia punya kebutuhan gizi, Tuhan akan tambahkan. Tetapi sekarang ini sebelum time of trouble, kita harus apa? Memperhatikan gizi ya. Gizi yang ada dalam makanan kita. Terus dia bilang begini, reformasi yang paling ketat mungkin dapat diberikan kepada segolongan orang yang sanggup memperoleh segala yang mereka butuhkan untuk mengganti yang sudah ditinggalkan. Nah, ini yang mungkin tadi Om Victor sempat bilang ya. Untuk orang-orang kaya yang mampu untuk memperoleh segala yang dibutuhkan ya, dia orang kaya ya. Mereka sanggup beli kacang-kacangan. Ini khusus misalnya yang ini saudara-saudari Amerika kita rasa cocok ya untuk mereka ini, karena mereka untuk apa sih yang nggak ada di sana, dan mereka memiliki uang untuk membeli itu. Tetapi kalau kita mau samakan dengan kita yang misalnya di Indonesia, kalau kita sudah beli semua itu yang serba mahal itu, aduh, memang uang langsung habis ya, saudara-saudara. Makanya nggak semua orang sama ya. Jadi kita memang harus bijaksana secara bijaksana melihat ini semua ya. Terus dibilang begini, tetapi golongan seperti ini adalah bagian minoritas dari umat yang tampaknya tidak perlu mendapat ujian seperti itu. Sangat sedikit yang golongan seperti ini ya, yang sanggup untuk memperoleh segala yang dibutuhkan ya. Terus dibilang, ada yang mau mencoba menghindari makanan yang dinyatakan berbahaya. Mereka gagal mengisi tubuh dan gizi yang diperlukan. Dan sebagai akibatnya, mereka menjadi lemah dan tidak dapat bekerja. Dengan demikian, reformasi kesehatan menjadi permasalahan. Pekerjaan yang kita coba membangunnya dikacaukan dengan hal-hal yang aneh dan tidak dituntut oleh Tuhan. Tenaga jemaat dilumpuhkan. Jadi ini ada yang katanya, ini ya bukan ada, memang betul pengalaman kita masing-masing yang coba menghindari makanan ini. Karena berbahaya misalnya telur ya. Nggak boleh makan telur, berbahaya. Akhirnya gagal kita punya tubuh diisi dengan makanan yang bergizi, yang diperlukan. Akibatnya katanya apa? Kita jadi lemah. Terus kadang-kadang kalau sudah lemah, sudah ini ya untuk bekerja. Nggak kuat untuk bekerja. Makanya dia bilang apa? Dengan demikian reformasi kesehatan menjadi permasalahan. Aduh, makanya ini pekerjaan kacau kan dengan hal-hal aneh yang tidak dituntut Tuhan. Tuhan nak bilang begitu, kita yang bikin begitu. Aduh, artinya makanya ini bilang tenaga jemaat apa? Dilumpuhkan. Ya, oke. Sejauh ini ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Sebelum kita melanjut. Oke. Kalau tidak ada kita mau lanjut ya, saudara-saudara ini sudah. Ya, silakan Brother Big. Baik. Tadi di atas Ya. ada yang menarik tentang menyediakan makanan sesuai dengan keadaan di tempat di mana masyarakat itu berada. Nah, saya teringat ada seorang kabar reformasi kesehatan. Nah, pekabaran yang dia sampaikan untuk reformasi kesehatan itu untuk kita yang di Indonesia adalah flaxseed, chia seed, kemudian blueberry, blackberry. Nah, kita rasa ini sesuatu yang nggak cocok lah. Memang itu bergizi, baik gitu. Tetapi itu membawa kita ke arah yang apa ya, justru nggak sesuai pada tempat di mana kita berada. Iya, betul. Jadi yang terjadi adalah kita berpikir bahwa keadaan kita ini memang nggak cocok untuk jadi sehat gitu. Karena kenapa? Kita harus mencari sumber-sumber yang misalnya mau cari blueberry, ya, chia seed. Wah, itu nggak susah sekali di Indonesia gitu. Apalagi yang bagi berekonomi mahal, Pak. Harus berekonomi di bawah gitu. Lihat bahwa sebenarnya di daerah kita, kalau kita betul-betul memahami keadaan masyarakat, itu yang dikatakan di atas, di daerah kita banyak sekali Tuhan sediakan
makanan yang bergizi. Semisal yang di Sulawesi Utara, untuk jenis sayur, di sini ada sayur-sayur super sebenarnya. Di sini ada gedi, ada kelor, ada luhu, orang Sangir bilang, baru ada katu, baru ada bayam. Wah, ini makanan-makanan super, asli daerah sini gitu. Tapi untuk bayam yang asli orang Manado punya ya, itu merah sekali itu. Baru ada kelapa muda atau air kelapa muda, ada saguer, ada rumput laut. Banyak sekali di sini yang kita bisa temukan. Baru ada pengganti-pengganti yang lain, misalnya ayam. Nah, kalau kita pahami keadaan-keadaan seperti ini, sebenarnya banyak sekali kita bisa dapatkan pengganti untuk memberi kesehatan kepada kita, sehingga kita nggak harus terjebak pada ekstremitas gitu. Kalau Injil itu dibawakan dengan pengertian gitu. Injil itu dibawakan dengan pengertian, memahami keadaan di mana orang itu berada, kemudian menjangkau di tempat di mana orang itu jatuh gitu. Jadi Injil itu harus sikapnya menjangkau, kemudian menarik perlahan-lahan ke tingkat yang yang Tuhan inginkan gitu. Dan saya rasa di tempat dimanapun kita berada, itu selalu Tuhan sediakan. Tuhan selalu sediakan persediaan untuk kebutuhan kita. Hanya tinggal bagaimana kita harus membuka pengertian, itu harus dipelajari gitu. Nggak bisa kita hanya seperti yang kemarin Lali bilang, cuma ikut-ikut orang gitu. Nggak, itu pengertian harus dibuka mengenai nutrisi, mengenai gizi, bahan-bahan yang ada di sekeliling, tanaman-tanaman yang ada di sekeliling itu harus dibuka. Sehingga kita nggak jatuh kepada sikap-sikap ekstrim ya. Nah, kalau kita baca di sini dari awal kutipan-kutipan ini, yang merusak kesehatan itu adalah selalu sikap ekstrim. Yang cenderung jadi minim gitu. Ekstrim, minim. Itu kalau kita baca ya dari atas kutipan-kutipan yang kita baca tadi, selalu sikap ekstrim. Dan hasilnya selalu melemahkan tubuh. Jadi ketika kita ekstrim, kita minim, ya tubuh kita jadi lemah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi menurut hemat saya, kita harus peka dengan kebutuhan kita, kemudian kembangkan gitu, pelajari. Jadi mudah-mudahan bisa bisa jadi pengganti dan nggak ekstrim lah gitu. Baik, terima kasih untuk kesempatan. Terima kasih. Betul ya, Pak Dading. Kebanyakan yang pembawa reformasi kesehatan biasanya dari luar ya, dari luar negeri. Dan justru ketika mereka sampaikan makanan yang sehat, itulah yang tadi dibilang ya sebenarnya. Sedangkan orang-orang yang mendengar, yang misalnya di Nado sendiri, aduh mau beli ini, langsung pusing ya pikir itu ya, mau makan ini. Makanya memang perlu ya reformasi kesehatan atau pembawa reformasi kesehatan itu ketika kasih seminar juga bagus dari orang-orang lokal yang tahu makanan-makanan lokal yang baik ya untuk masyarakat situ, supaya tidak terlalu mau cari-cari yang tidak ada itu. Makanya aduh, nak mau jadi sehat kita kalau begini, mau cari di mana ini, mau kerja berapa hari, misalnya orang yang cuma maki sewa itu, atau cuma kerja harian yang dapat duit seadanya, aduh nggak mungkin mau mereka beli itu, mereka pikir begitu kan. Makanya ini memang perlu kebijaksanaan betul-betul dari Tuhan untuk melakukan hal ini ya. Kita lanjut ya. Tetapi Tuhan akan campur tangan untuk mencegah akibat dari pandangan yang ekstrim ini atau keterlaluan ini. Injil itu harus disesuaikan dengan keadaan umat manusia yang berdosa. Pekerjaan ini dilakukan untuk membawa orang miskin bersama orang kaya ke kaki Yesus. Jadi ini Tuhan tidak akan Tuhan akan campur tangan ya untuk mencegah ini pandangan tetap yang ekstrim ini. Tetap walaupun memang sudah dirusak ya, sudah dikacaukan dengan pandangan ekstrim ini, membuat orang lain melihat reformasi kesehatan ini dengan hal yang salah, tetapi di mana ini Tuhan selalu campur tangan, dan Dia akan gunakan segala cara supaya semua orang bisa dibawa kepada Tuhan ya. Ini biar tidak salah itu melihat reformasi kesehatan seperti apa. Salah satunya Tuhan kasih dengan terang ini ya. Ketika kita lihat ini, kita nggak salah untuk memandang
reformasi kesehatan dengan betul ya. Baik, ada tambahan sedikit. Oh ya, silakan. Ini baca kutipan ini, saya teringat ada teman saya yang bereaksi secara spontan ketika mendengar pembawa penyaji reformasi kesehatan, tapi dari perspektif luar ya, bukan lokal gitu. Dia langsung memberi reaksi spontan, dia bilang gini, sepertinya yang mau selamat itu sepertinya orang-orang kaya, kami yang miskin-miskin enggak. Iya. Baik, terima kasih. Iya, betul. Itu kayak country living dulu ya, ketika kita mau country living, kan cuma bilang kita harus memang betul kita harus country living. Tapi yang country living dulu cuma yang ada duit yang bisa country living, yang kita miskin nggak ada duit, aduh belum bisa country living. Makanya sempat juga aduh cuma orang kaya yang selamat. Tapi memang nggak seperti itu ya. Tuhan sedang bekerja ya. Yang nggak punya duit pun kalau ini memang kita percaya sebagai keselamatan, Tuhan akan berikan ya bagi kita. Termasuk reformasi kesehatan apapun Tuhan akan kasih kepada kita ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Tetapi saya ingin mengatakan ini, apabila tiba waktunya Tuhan akan mengatakan bahwa tidak sehat lagi menggunakan susu, krim, mentega, dan telur. Nah, tidak ada ekstrim dalam reformasi kesehatan. Masalah penggunaan susu, mentega, dan telur akan mengatur masalahnya sendiri. Pada saat ini, belum ada masalah dalam hal ini. Biarlah penyederhanaanmu diketahui semua orang. Jadi tadi sudah sempat disinggung ya, ini makanya kita harus memilih ya. Kayaknya kalau dulu mungkin zaman Ellen White, mungkin belum ala ayam petelur ya, yang sama seperti sekarang. Jadi mungkin dulu ayam yang dibuahi sama jantannya, dan mereka bertelur. Tapi sekarang ini sudah ada ayam petelur kan, yang tidak ada laki-lakinya, tinggal disuntik hormon, dan setiap hari dia bertelur sampai beberapa tahun. Kalau sudah nak bertelur, dijual dagingnya. Dan kalau kita lihat daging ayam petelur itu penuh kanker di dalam ya, yang sangat, makanya karena apa? Terlalu banyak hormon. Makanya itu tidak dianjurkan ya. Makanya kita harus bijaksana untuk mana telur yang bisa kita gunakan, bukan sembarangan ya. Makanya Ya. kan ada kutipan yang di halaman lain dibilang ada saatnya bahwa telur dan susu atau susu dan telur sudah tidak akan bisa digunakan. Jadi di saat dibilang dipikirnya itu karena di saat penyakit unggas itu atau penyakit hewan itu meningkat oleh karena dosa manusia, maka telur dan susu sudah tidak bisa lagi. Nah, tapi kalau istilahnya piara sendiri di kobong, kalau country living kau piara ayam sendiri di kobong, jangan kasih turun tanah, saya makan milu dengan apa ya, beras atau apa ya, aman sih telurnya. Masih boleh. Iya, betul. Yang penting jangan pakai telur yang sekarang dijual di pasar. Itu dia, makanya perlu mulai ya kebijaksanaan kita masing-masing, bisa lihat ya mana yang bisa kita gunakan. Terima kasih Om Victor. Oke, ini kita sudah mau selesai ya. Kita mau selesaikan tentang health reform ya, health reform to health reform. Tinggal satu halaman lagi. Ini waktu juga sudah. Ini ya kalimat terakhir. Tadi malam dalam tidur saya berbicara kepada dokter ini tidak dibilang dokter siapa ya. Saya katakan padanya, engkau masih harus melatih ketelitian dalam hal sikap keterlaluan atau ekstrim mengenai makanan. Makanya ini teliti ya. Soal susu dan telur tadi juga ini harus teliti ya. Makanya nggak semua harus teliti, melatih ketelitian. Janganlah engkau bersikap ekstrim dalam kasusmu sendiri dan dalam masalah makanan yang disajikan kepada para penolong dan pasien sanatorium. Para pasien membayar mahal uang makan mereka. Mereka harus makan bebas. Sebagian datang ke sanatorium dalam kondisi yang memerlukan penyangkalan selera yang ketat atau makanan yang paling sederhana. Tapi setelah penyakit mereka sembuh, mereka harus diberikan makanan yang menyehatkan. Jadi ini, saudara, kembali lagi ya, ini perlu sekali kebijaksanaan. Jadi ini teguran terhadap satu dokter ya di sanatorium. Jadi memang kalau ada pasien-pasien yang dia punya penyakit, contoh misalnya stroke atau diabetes, dia datang, memang dia punya makanan harus ketat kan? Dia harus ketat. Tapi kalau sembuh,
harus kembali yang makanan yang menyehatkan ya, harus kembali, tapi jangan seketat ketika mereka terapi. Tetapi sebaliknya pasien-pasien yang memang memerlukan gizi atau protein, tentu terapinya beda lagi sama orang yang misalnya diabetes ya. Makanya ini jangan samakan setiap pasien, atau ini ada penjaga atau penolong juga. Jangan samakan ya, dia punya ini makanan. Jadi harus memang ini memerlukan suatu kebijaksanaan ya untuk kita melakukan hal ini. Jadi dia punya poin di sini adalah ketika kita melakukan reformasi kesehatan, janganlah sampai kita punya kesehatan yang menurun ya. Intinya reformasi kesehatan adalah untuk apa? Menjadi sehat ya, saudara-saudara. Ini sudah banyak yang kita dapatkan ini, sahabat ini. Biarlah ini ada yang kita bisa apa? Dapat ya, yang kita bisa terima pada sahabat ini, yang mungkin ada sesuatu yang salah dan kita bisa apa? Rubah ya untuk menjadi lebih sehat. Oke, sebelum tutup mungkin ada satu yang mau tambahkan lagi. Kalau ada yang mau tambahkan sebelum kita mau berdoa. Saudara-saudara, sudah tidak ada? Baik. Kita punya pelajaran dari buku petunjuk diet dan makanan Anda sampai di sini. Kita akan lanjutkan, masih ada minggu depan. Mudah-mudahan bisa selesai minggu depan juga. Ya. Jadi ada yang mau tambahkan? Ya. Kira-kira prinsipnya, ini kan kutipan banyak. Kira-kira Ya. prinsip yang kita bisa dapat, apa yang menyebabkan health deform atau penghancuran kesehatan? Oke, Dari jadi jadi ada beberapa ya. Ada kasus gitu. Dari kasus-kasus itu apa yang kita bisa ambil yang ternyata ini yang menghancurkan kesehatan. Ya. Ya, terima kasih brother. Bisa ditangkap. Cuma putus-putus sedikit ya. Jadi dari pertanyaan brother Ebing itu, jadi dari poin-poin yang kita baca ini yang bisa menyebabkan health deform itu apa, yang menghancurkan kita punya kesehatan itu apa dari kasus-kasus ini ya. Dari yang kita bisa, yang lain juga ya bisa tambahkan dari yang kita dapatkan di sini. Jadi pertama orang-orang yang ketika dikasih instruksi dari Ellen White ketika misalnya jangan makan A atau B, mereka tangkapnya secara apa? Mentah-mentah dan menyamaratakan apa yang dibilang begitu kan? Apa yang dibilang, langsung tangkap begitu tanpa suatu pertimbangan akal sehat ya. Jadi ketika ada dibilang jangan makan telur secara berlebihan misalnya, mereka langsung nggak makan telur sama sekali. Dan ketika dibilang makan makanan yang sederhana, yang simple, mereka langsung makan yang terlalu simple sehingga kekurangan gizi. Inilah makanya yang dibilang ekstrim ya. Yang ketika dibilang begini langsung begitu, tapi keterlaluan, melebihi apa yang dibilang ya, melebihi firman Tuhan, atau ketika sama dengan firman Tuhan ditambahkan atau dikurangi. Ditambahkan sedikit. Firman Tuhan cuma bilang begini, supaya lebih, ditambahkan menjadi lebih daripada apa yang disarankan atau difirmankan. Jadi itu yang. Jadi menjalankan ini secara hurufiah tanpa mengerti gitu. Iya, mengerti sebagian. Atau cuma mengerti sebagian. Iya. Dan ya pasti hasilnya ekstrim loh. Hasilnya ekstrim, dan kalau ekstrim mau tidak mau, tanda bahwa kita ekstrim, kesehatan kita menurun. Iya. Ya, kesehatan kita menurun. Kita nggak mencapai yang namanya health reform, yaitu pemulihan kesehatan. Jadi poin di sini yang harus kita tekankan, bahwa ada beda health reform dan health deform. Kalau health reform, kesehatan kita itu pulih. Yang dulunya lemah, kita sekarang jadi lebih kuat, lebih sehat gitu.
Tapi kalau healthy form, kita yang udah kuat, kemudian menjalani reformasi kesehatan, jadi tambah lemah gitu. Jadi mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Iya, itu dia punya intian. Dia punya maksud healthy form-nya. Oke. Ada Kak Roy atau Kak Wanda? Ya, dari saudara-saudaraku sini. Oh, Darwis, silakan Om sebelum kita. Ya, intinya kan di situ di Ulangan 4 ayat 2 dan Wahyu 22 ayat 18-19 itu, kalau firman Tuhan itu tidak boleh itu ada kebijakan. Artinya jangan ditambah atau kurang. Kalau kurang berarti ya mengurangi firman Tuhan atau ditambah. Nanti kalau itu hadiah-hadiah yang Tuhan akan siapkan itu jelas akan diambil atau dikurangi atau bahkan tidak diberikan. Itu yang jadi masalah. Jadi harus pas gitu. Jadi jangan kurang atau tambah. Saya kira itu tambahan, oke? Ya, terima kasih Om Darwis untuk tambahannya. Iya, janganlah kita menambahkan atau mengurangi apa yang Tuhan sudah katakan ya. Baik, terima kasih untuk semua partisipasi dari saudara-saudara. Ini kita sudah selesai kita punya pembahasan. Kita akan lanjutkan minggu depan. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami pada hari Sabat ini, di mana kami bisa bersama-sama